Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa NUNET TV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Hari Saputro di acara Pojok Nahdien. Pada edisi hari ini kami akan berbincang-bincang tentang belajar tentang budaya dengan ahlinya langsung. Sama lagi kalau bukan Bapak Apung Purwanto. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio ini, studio kecil-kecilan, studio sederhana kami. Iya. Selamat malam juga untuk para pemirsa dimanapun berada. Ya ini kan saya dikenalkan oleh Pak Titus. Ya. Iya. Komandonya Jaringan Kebudayaan Madiun ini. Saya dapat kenal jenengan itu sebagai sosok budayawan, sejarawan, dramawan, pegiat literasi sastra Jawa, dan penyiar radio dulunya di waktu muda. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dulu waktu muda itu tertarik dengan itu semua itu dari mana Bapak? Atau siapa yang mengenalkan kok bisa tertarik dengan itu semua tadi? Terus terang andil orang tua saya, Pak. Jadi bapak ibu saya itu langganan majalah Penyebar Semangat. Penyebar Semangat. Iya, Penyebar Semangat. Itu bahasa Jawa nasional. Ya, kalau saya katakan bahasa Jawa tingkatnya tingkat nasional juga itu. Itu pusatnya kan di Surabaya. Waktu kecil itu ada anak daripada majalah Penyebar Semangat itu namanya Taman Putro. Jadi ayah ibu saya itu beliau langganan majalah untuk dewasa Penyebar Semangat. Saya dilangganankan majalah Taman Putro. Taman Putro. Jadi tapi bahasa Jawa. Nah, dari yang demikian ini akhirnya jadi gemar membaca, dan seringkali keuntungan pada waktu masa yang lalu belum semodern sekarang ini, itu banyak buku-buku yang oleh bapak dan ibu saya itu seringkali entah pinjam entah beli ya. Beli saya nggak tahu. Kalau beli, kalau saya mengira bukan beli tapi dia pinjam. Andai kata beli, mungkin kalau sekarang di kampung dok mungkin. Karena bukunya itu tidak baru. Nah itu seringkali mengakibatkan saya juga ingin tahu. Jadi sini bukunya apa? Ternyata rasa ingin tahu ini makin lama makin besar dan makin seolah-olah apa ya, menjadi candu. Nah suatu ketika itu saya pernah melihat pinjam itu komik. Ada komik tentang Mahabharata karangan Kusase. Kemudian ada komik tentang Angling Darmo dan sebagainya itu. Itu bisa dibaca dari majalah itu, majalah Penyebar Semangat maupun dari bacaan-bacaan lain. Itu mulanya dari situ. Nah, itu menjadi pendorong dan terpupuk itu sewaktu saya kelas 5 SD. Saya disuruh oleh guru saya, wali kelas saya untuk ikut, kalau sekarang dikatakan drama, kalau dulu istilahnya sandiwara. Saya mendapat peran sebagai Jindelaras. Jadi Jindelaras putranya Timun Emas punya ayam jantan namanya Kinantan. Itu saya masih ingat itu karena yang ngelakoni soalnya ya. Katanya gitu. Itu mula-mula dari situ, lalu terpupuk selanjutnya. Kebetulan guru sewaktu saya di SMP, salah seorang guru itu namanya Pak Jatno. Sebetulnya Pak Jatno itu dosen IKIP Negeri Cabang Malang di Madiun. Tapi dia mengajar SMP. Oh, kalau sekarang Unipma ya namanya Pak? Nah, sekarang Unismaya. Unipma. Dulu namanya IKIP Cabang Malang di Madiun. Gitu. Nah, itu
Itu kalau memberi tugas membaca novel, Pak, membaca bacaan, itu selalu memberi tugas itu. Rangkum buku ini. Jadi kalau misalnya salah suan, gitu, dulu kan ada ya, layar terkembang atau salah suan, itu justru merangkum itu. Meresensi. Nah, merangkum atau meresensi itu pada waktu itu kan rangkum itu, tapi dengan catatan harus bisa mendapatkan 5 kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara itu yang dimaksud kalimat yang menarik. Jadi misalnya kalimat mutiara tetap pendidikan, kalau misalnya di situ ada ya, nah itu termasuk kata-kata mutiara. Tapi catatannya lagi, kata-kata mutiara itu harus bisa ditunjukkan itu dari halaman berapa. Nah, dengan apa ya, semacam paksaan seperti itu tuh, akhirnya saya kan membaca itu akhirnya terpaksa, tapi tidak tahu, akhirnya lama-lama apa-apa saya baca, sehingga saya merasa sewaktu sesudah dewasa, oh jadi saya bisa membaca itu, senang membaca itu, kemudian secara teliti daripada kawan-kawan yang lain itu karena dorongan ini. Sehingga sewaktu saya masih SMP, saya sudah membaca buku bahasa Jawa kalau tidak salah. Itu Sabdo Palon Noyo Ginggong. Itu tentang apa nih, Pak? Itu tentang, kalau tidak salah itu akhir dari Majapahit yang Prabu Brawijaya masuk Islam, lalu pengiringnya jadi itu tidak mau, lalu menyupatani itu 500 tahun lagi akan saya katakan itu sudah masuk pada saya itu kelas 3 kelas 2 SMP sudah masuk. Nah, ditambah lagi tadi bacaan-bacaan yang dari Panyebar Semangat sama Taman Putro. Itu yang banyak itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia, koran pada waktu tersebut masih belum begitu luas seperti sekarang. Nah, makin lama yaitu main sandiwara. Akhirnya waktu di SMP didorong oleh Pak Jatno itu, meskipun tidak bersandiwara ya, meskipun tidak main teater, itu akhirnya kenal dengan masalah yang berkaitan dengan puisi dan sebagainya. Ini Pak Jatno yang mendorong. Secara tidak sadar Pak Jatno itu sebetulnya memaksa supaya merasakan gitu. Saya juga merasakan, wah setelah dewasa, setelah itu saya merasa, sangat besar jasanya Pak Jatno itu. Gitu. Nah, kemudian karena termasuk keluarga yang sederhana, kurang mampu, saya sekolahnya sesudah SMP tidak ke SMA. Saya masuk ke SPG dengan tujuan. SPG kalau sekarang tuh SMK atau SMK, termasuk SMK sekarang. Dengan tujuan kalau sesudah lulus bisa ngajar, bisa membantu secara ekonomis orang tua, gitu. Nah, dari situ di SPG saya malah nambah lagi di SPG, saya di SPG Bernardus itu. Di sana itu ada perpustakaan yang juga ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Nah, di situ karena SPG itu kan didorong harus bisa berbahasa Jawa, harus bisa nulis moco aksara Jawa. Akhirnya kenal karya-karya Mangkunegara keempat itu. Nah, sampai di situ akhirnya jadi meskipun apa ya, katakanlah nunak-nunuk, artinya tidak itu. Tapi dengan begitu apa ya, rasa ingin tahu, kemudian gemar membaca itu tidak mereda, malah malah dadi gitu. Nah, kalau adik-adik saya, nurun saya itu diantaranya komik, kemudian bacaan dan lain-lain, termasuk bacaan cerita silat Kopinghu. Oh iya. Nah, dari cerita-cerita silat ini akhirnya kalau guyonan dengan adik saya itu menggunakan pengandaian
dari cerita-cerita Kopinghu. Ini gak kena tak anu loh. Apa tak pukul nganggo imjang atau bayangkan atau jadi pukulan jarak jauh hanya tapi istilah-istilah itu ada di Kopinghu. Nah itu yang akhirnya memperkaya saya di SWG itu. Lalu saya masuk ke jurusan sejarah. Nah sewaktu mempelajari di sejarah itu ketemu sama mata kuliah sejarah Asia Timur. Itu ada tentang Cina, tentang Korea, tentang Jepang itu. Waktu kuliah itu saya mendapatkan buku yang dari paman saya yang juga jurusan sejarah ngajar di STM 17. Itu diberikan karyanya Maria Seger. Itu tentang keadaan di Tiongkok zaman kuno. Jadi masih zaman belum ada penjajahan dan sebagainya. Itu saya mendapatkan. Nah, di situ malah saya terima kasih karena saya mendapatkan wawasan yang luas itu. Nah, keuntungannya sewaktu kemudian waktu saya ngajar, saya bisa cerita yang lebih hidup daripada guru yang lain karena ada referensi ini dari Maria Seger. Saya cocokkan dengan yang dari karyanya Kopinghu. Ada pernah saya membaca tulisan di majalah Intisari bahwa Kopinghu itu sewaktu menulis buku-buku silatnya itu, beliau itu belum pernah ke Cina. Tapi bisa menerangkan bahwa di daerah di sini ada suku ini, bahwa di daerah kebiasaan suku ini, bahwa di daerah gurun itu gitu. Ternyata setelah saya baca, wah, Kopinghu itu pengen jupuk kok kene gitu. Saya semakin penasaran ya, membaca buku itu. Nah, sudah lulus dari IKIP, masih BA, saya akhirnya bisa mengajar karena waktu itu ada usaha mempersatukan sejarah ekonomi dengan geografi jadi satu, itu jadi PS. Nah, waktu saya ngajar geografi ini yang disenangi anak-anak sewaktu saya ngajar di ini. Karena dengan demikian apa yang saya peroleh referensi saya dari bacaan, dari hal-hal yang Kopinghu, itu saya bisa cerita tentang Cina. Loh, Pak, kok tahu? Tahu. Kamu kalau ingin tahu seperti saya, baca. Kalau kamu tidak baca, tidak bisa seperti saya. Sehingga saya bisa cerita bahwa tentara Kubilai Khan, kenapa tentaranya bisa begitu kuat, terus kemudian tentara Cina itu bisa sampai ke daerah Rusia lewati beberapa negara, daerah padang gurun dan sebagainya. Itu saya masih ingat itu. Karena dari situ akhirnya saya tahu, oh, tentara Cina itu menggunakan kuda dan mereka tidak staminanya tidak turun. Itu karena kuda itu ternyata diambil darahnya. Nah, sebagian dari darah itu entah berapa cc, kalau tidak salah 100 cc atau berapa itu diambil. Kemudian ini dijadikan, kalau orang Jawa mengatakan didih. Nah, itu mereka makan itu. Sehingga ini yang menyebabkan tentara yang sebelum Kubilai Khan itu bisa sampai ke daerah Rusia. Wah, hebat tenan ya. Nah, orang Indonesia ini hebat tenan ya. Tapi di sini kan tidak ada kebiasaan mempunyai tentara berkuda karena memang medannya tidak sama, karena di sana banyak padang rumput, luas, jauh dari laut gitu. Kalau di Indonesia kan enggak. Paling-paling tanah Jawa itu berapa sih, dari selatan sampai utara itu berapa kilometer, itu bisa ditempuh dengan darat saja biasa itu. Dan banyak sungai itu. Oh, hebat ya. Itu yang menyebabkan saya itu. Sehingga seringkali saya kalau ada kawan-kawan yang ngerti saya, Pur, cerita no Pur, negara Cina zaman biyen apa itu baik kurang ajar ya. Wah, nanggap wong bayar.
saya katakan. Oke. Ya begitulah. Kalau mengenai ketemu sama Mas Titus segala itu karena saya sudah main sandiwara dan sebagainya. Jadi SD, SMP kosong, SPG kosong, kemudian masa kemahasiswaan itu saya bersama teman-teman itu masuk di namanya grup Arena Sastra. Di Arena Sastra ini kalau hari Minggu malam itu siaran puisi di RRI itu waktu itu. Tapi di samping itu juga main sandiwara. Kalau dulu masih katakan sandiwara. Kalau bahasa gagahnya main drama. Nah, mainnya ini Mas itu tidak seperti sekarang gedung enggak. Jadi kalau misalnya sandiwara tentang apa gitu ya. Tapi bukan ya. Bukan ngambilnya bukan dari dongeng. Bukan dari seperti ludruk enggak. Itu ya seperti drama itu. Hanya mainnya misalnya di tempat teman yang punya hajat. Sunatan. Yuk, datang. Tanggapan. Ya ditangkap dengan beberapa teman itu tanggapan. Terus ada lagi yang dari daerah Pagotan sampai jauh tuh. Pernah diminta datang ke Pagotan ke selatan ke barat terus ke selatan tempatnya yang banyak burung tuh. Enggak berani. Karena tidak punya sepeda motor, belum punya sepeda motor ya. Pakai sepeda. Jauh ke zaman waktu itu kan listrik tidak selimpah sekarang. Masih gelap tuh. Itu beberapa kali gitu. Kalau mengenai yang di situ sambil Arena Sastra, saya pun juga jadi penyiar radio amatir Gabriel. Yang seringkali mengasuh mengenai itu pilihan pendengar gitu. Sama beberapa kali karena saya terlihat sebagai seorang mahasiswa, saya diminta untuk mengisi ilmu pengetahuan. Saya enggak ngambil sendiri. Saya ambil dari karyanya siapa, dari tulisan siapa, saya siarkan gitu. Jadi memang itulah. Sehingga banyak orang mengatakan, "Wih, jani apa tuh? Menengah pokoknya aku gini." Hanya saya yang sering kali jadi merasa kurang enak kalau disebut budayawan itu, pengetahuan saya tentang budaya Jawa itu tidak genep. Sama kalau sejarawan itu ya juga begitu, tidak begitu banyak sebetulnya. Dan juga tidak termasuk ini yang ada grup yang menyelidiki, membahas tentang daerah Madiun. Itu kan ada. KVM. Ya, itu saya juga ingin tahu daerah Madiun ini jadi biawan gitu. Macam-macam gitu kan. Tapi seringkali juga diajak omong-omong tentang itu. Terus gimana asal katanya asal usulnya kok Madiun ini disebut Madiun ini piye? Wah, nek gue tergantung versinya siapa. Kalau versinya tertentu kalau tidak senang pada orang di Madiun, ya mereka memberi nama Madiun itu dihubungkan dengan yang jelek. Saya pernah debatan seperti itu karena saya juga merasa tersinggung. Saya kelahiran Madiun dari ini Madiun ini goni Madiayun ayun. Berarti neng kini daerah yang tidak cocok untuk manusia. Ngawur ya. Neng kini ternyata manusianya juga bisa aman damai gitu. Ini mesti ada latar belakang apa sehingga memberi nama daerah di sini begitu. Jadi tentang hal-hal seperti itu saya juga berusaha katakanlah hampir dapat dikatakan umpamanya barang bengkok sepuluh nih gitu. Nah, ini kan gitu. Ya itulah sekedar kenalan saya. Iya, sudah ya Pak. Supaya ngerekam. Balik wow dari tempat itu majalah sih dengan baca itu kan rubrik yang jenengan senangin itu apa Pak? Pas baca Taman Putra Pak sampai trigger pengen belajar budaya, belajar sejarah nih wow. Kalau di menyebar semangat itu ada yang saya senangi Opo Tumon.
Bahas napa niku? Itu apa tumon itu anekdot yang lucu-lucu. Oh. Jadi misalnya Mbah itu pergi jauh, sudah numpak dukar segala itu. Bareng mampir di warung, teringat mangan empal gak enak iki mergane nyapo. Itu ternyata loh untune keri. Untuk pasangan. Untuk pasangan. Nah, itu yang apa? Yang saya senangi adalah yang lucu-lucu kalau apa tumon itu. Oh. Jadi hal yang aneh-aneh tapi melucu gitu. Itu paling senang. Nah, di samping itu ada kalau di Taman Putra itu ada dongeng-dongeng cerita yang kadang-kadang berasal dari luar. Jadi misalnya saya bisa menceritakan Saudagar Venesia itu bukan karena saya membaca dari perpustakaan enggak. Itu malah saya dari Taman Putra ini. Oh. Ya, itu malah diterjemahkan itu jadi bahasa Jawa, tidak bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu. Memang pemimpin redaksi dari Panyebar Semangat almarhum Bapak Imam Supardi itu memang ya namanya pemimpin redaksi ya, dia wartawan senior yang memang sungguh-sungguh sangat memberi pengetahuan yang kalau di sini itu bermanfaat. Salah satu contoh yang saya ingat sampai sekarang, Imam Supardi itu pernah ke Jepang. Di Jepang itu kalau ada mobil yang mau parkir, tukang parkirnya itu tidak bengok-bengok seperti di sini. Mundur, terus enggak. Sana menggunakan peluit itu. Jadi kalau peluitnya satu, itu maju. Satu peluitnya dua, titit, itu berarti mundur. Titit, tiga, berarti belok kiri. Hanya gitu. Loh. Saya jadi ingat, wah, ini yang Indonesia, wah, kita nih. Saya masih ingat, jadi Pak Imam Supardi itu kalau menceritakan hal-hal yang sangat banyak membuat orang Indonesia jadinya tahu bahwa di luar negeri itu beda dengan kita itu, perbedaannya, kelebihannya itu di sini. Jadi cerita tentang di Sapporo ada patung-patung yang dibuat dari es itu ya. Dia ngomong, saya sudah tahu sebelum rame-rame bahwa di situ ada patung, saya tahunya dari ceritanya Pak Imam Supardi dalam bahasa Jawa itu lah ya. Itu bahwa itu diberi garam supaya anunya kuat dan sebagainya. Ya. Itu sebelum orang-orang ngomong saya sudah tahu. Ngerti mula aku biyen wis maca ini. Tapi saya tidak berani ngomong karena saya seperti orang disi kerso gitu. Jadi orang mendahului. Padahal sebetulnya saya lebih tahu dulu karena saya baca gitu. Orang-orang bacanya kan kemudian mungkin dari radio, mungkin dari TV. Saya enggak, saya baca dulu itu. Dan kalau Imam Supardi mengasuh rubrik Jajah Desa Milangkori, lah itu yang saya senangi. Karena itu menceritakan hal-hal yang sangat bermanfaat, meningkatkan pengetahuan dari orang-orang yang baca. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang-orang kita itu. Sayang seringkali TV, radio, sama media cetak kita itu kurang, kayak kalau saya dalam tanda petik masih kurang mutu untuk hal seperti itu. Jadi misalnya di sana itu menggunakan air yang begini itu karena ini. Nah, itu mestinya kan bisa diterapkan di sini. Itu yang hanya banyak orang yang kurang tanggap untuk itu. Ya memang kalau orang tidak banyak, menurut saya tidak banyak membaca, tidak banyak menyerap pengetahuan, akhirnya juga sampainya itu. Jadi itu yang pertama kalau rubriknya itu Nganglang Buana itu Jajah Desa Milangkori. Yang kedua mengenai cerita atau dongeng-dongeng, anekdot tadi ya, cerita-cerita lucu. Termasuk juga anekdot gitu. Di era jenengan itu
Napa ya? Yang dia digemari pemuda-muda saat itu napa ya kok sampai akhirnya jenengan milih niku, yang lain niku napa? Apa hal seperti itu juga digemari oleh banyak pemuda di kala itu nggih, Pak? Eh, saya agak tersisih dengan teman-teman sebaya, Mas. Karena teman-teman sebaya itu kalau saya mengatakan belak-belakan seperti pada waktu dulu, lek tolekem, melek moto, melek cangkem gitu. Jadi mereka taunya warak, seneng gitu toh. Tapi kalau saya enggak, saya ya itu didorong untuk oleh ayah dan ibu saya itu diberi itu akhirnya terdorong untuk rasa ingin tahu itu saya bangkit gitu. Termasuk juga ke adik-adik saya tidak turun sewu ya, tidak seperti saya. Tapi beberapa kali mereka juga terseret. Jadi pernah saya pinjam komik dari Kosase itu saya pinjam dari teman saya tetangga yang agak jauh itu. Saya pinjamkan di rumah itu adik-adik saya beserta saya itu tidak ada yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayah maupun ibu. Jadi kalau misalnya jam 3 sore waktunya ngangsu gitu ya, enggak, mereka masih baca aneh gitu. Tapi lama-lama juga tertarik pada apa yang saya berikan itu. Bahkan adik saya yang nomor 2 itu yang lebih dulu lepas dari orang tua ke mana, ke Surabaya. Waktu pulang itu membawa 1 koper majalah Intisari yang dia beli di apa itu, di jalan apa itu yang barang-barang rokso, barang-barang anu itu loh, jalan apa itu beli Mas. Jadi koper zaman dulu itu kan seng ya, itu kopernya dari Pak D, isinya itu majalah Intisari tapi sudah kalau di sini dari Gang Puntuk gitu. Wah, begitu sampai di rumah perkiraan saya dan adik-adik saya kan mesti makanan gitu. Enggak tahunya itu dibuka Mas. Wah, wes seperti ruang baca. Anunya gitu. Itu saking anunya, saking apa? Terdorong untuk rasa ingin tahu. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Hanya sekarang saya lihat ada kemunduran dari anak-anak sekarang karena ada HP itu menjadi tidak seperti dulu. Dan saya sangat terima kasih pada Pak Jatno yang mendorong anaknya muridnya itu supaya membacanya jadi teliti, jadi urut gitu loh. Karena diberi tugas harus 5 kata-kata mutiara. Itu menyebabkan mencari kata-kata mutiara, tapi secara tidak langsung kan membaca akhirnya. Itu yang menyebabkan beda dengan yang lain itu. Jadi kalau bisa pada waktu itu kalau ditanya, lah teman-teman saya itu ya senengannya ya gitu, hanya dulan, kemudian apa ya, hura-hura. Kalau sekarang anak-anak udah enggak ada HP dan sebagainya. Itu hanya gitu. Meskipun kalau mereka misalnya dikata di rumah saya itu bisa pinjam Taman Putro, Panyebar Semangat, mereka tidak tertarik karena orang tuanya itu kebanyakan tidak punya referensi untuk itu. Jadi kelemahannya orang-orang tua yang dulu itu tidak pernah mengenalkan bahwa di rumah bacaan itu perlu, itu sangat disayangkan sebetulnya. Itu era itu kalau tidak salah itu sampai era tahun 60-an, tahun 70-an itu. Itu anak-anak muda seringkali begitu. Bisa lebih bagus itu kalau mereka sudah mulai merasakan kalau sudah SMA, masuk perguruan tinggi lah baru merasa perlu membaca. Ya, itu perlu itu. Karena ya kebetulan tugas-tugas mereka kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan macam-macam tugasnya sehingga perlu ada internet dan sebagainya. Kalau dulu ya harus baca sungguh-sungguh itu. Kalau kamu tidak baca sungguh-sungguh, nggak mungkin kamu bisa menerangkan secara logis. Mulainya dari sini kok turun nyolot nggak mungkin itu. Hanya gitu. Itu salah satu kelemahannya gitu. Jadi mereka kebanyakan kurang di dalam
menambah pengetahuan hal seperti itu. Oke. Menurut jenengan kenapa tuh orang-orang dulu itu daya imajinasinya tuh tinggi sekali. Kata jenengan mau saja Kopin Ho yang belum pernah ke Cina tapi bisa Iya. menceritakan tentang silat Cina ataupun budaya Cina gitu. Itu apa? Itu Pak. Kalau orang Jawa sebetulnya imajinasinya juga tinggi. Dengan diberi dongeng, kalau sejak kecil diberi dongeng, itu akhirnya akan berkhayal ya. Bahwa dek mbiyen kuwi enek wong raja misalnya jenenge Bandem gitu ya. Bandem kuwi duwe jaran sembrani, punya sayap. Akhirnya kalau yang dengan lisan begini, akhirnya sini kan membayangkan ya. Oh, jaran nganggo sayap dan sebagainya itu akhirnya gitu. Nah, orang-orang yang dulu itu sebetulnya imajinasinya sudah tinggi. Karena adanya cerita wayang kulit itu bisa tergambar begini. Hebatnya wayang adalah seolah-olah standar. Nek Werkudara ki dedeke kaya ngene, terus suarane sakmene, itu memang kalau di sekolah pedalangan ada nadanya namanya. Nadane swara Bima, Werkudara kuwi nggone ning gongnya. Nggak ada nadane swara Bima kok Jawa ketuk, enggak ada itu. Itu ada anunya itu. Ada pakemnya itu. Nah, orang Jawa mempunyai seperti itu, akhirnya mempunyai persamaan di dalam menafsirkan imajinasi tadi. Oh, Gatotkaca ini suaranya tinggi. Oh, Bima gini. Oh, Udawa gini. Burisrawa gini. Itu ada ininya, Pak. Jadi sebetulnya orang Jawa itu punya imajinasi yang tinggi. Hanya kelemahannya orang Jawa tertekan karena tidak boleh kritis terhadap atasan. Jadi kalau misalnya menurut saya sampai ada cerita dongeng ya bahwa seorang raja itu demikian hebatnya sehingga dia bisa ditipu bahwa pakaian yang dikenakan katanya pakaiannya gini-gini itu hanya tipuan belaka. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak mau dikritik itu, tapi akibatnya juga fatal. Nah, orang Jawa itu juga punya kemampuan itu. Hanya kalau atasan biasanya tidak mau disamai. Paling tidak mau disamai. Dikritik sih mungkin bisa menerima. Tapi kalau disamai enggak biasanya gitu. Itu contoh-contoh dari wayang kulit itu kalau benar-benar dipahami itu sangat bagus itu. Karena di situ penggambaran karakter-karakter serta pendidikan karakter itu sangat bagus sebetulnya. Hanya sekarang kelemahannya adalah banyak yang guyonannya. Banyak hal yang malah nguratarit pakem. Ini yang menyebabkan orang Jawa akhirnya seperti kehilangan identitas. Aku ki jane kudune piye. Seolah-olah kalau saya melihat ya, seolah-olah orang Jawa sekarang kehilangan idola. Kalau dulu bisa mengatakan Satroi kayak Gatotkaca itu bisa mengatakan. Anak-anak sekarang nggak bisa, orang sekarang nggak bisa. Gatotkaca itu gini dulu kan gitu. Coba sekarang nggak usah jauh-jauh. Yang usianya 60-an saja lah. Sekarang idolanya siapa? Sekarang kan jadi bingung. Karena apa? Mereka tidak mempunyai tontonan yang bisa digunakan untuk tuntunan dan yang gitu. Nah, ini yang kelemahan daripada karakter kita sekarang itu di sini. Tontonan kita itu tidak banyak memberikan tuntunan untuk membentukkan karakter. Sehingga kalau kita sekarang ini prihatin bahwa identitas bangsa menurun, karakter anak jadi jelek itu ya wajar saja. Tapi dalam pengertian wajar tapi perlu dirubah itu. Mestinya gitu. Nah, sekarang kan enggak ada. Coba sekarang anak sekarang senang membuli temannya. Nah, sekarang kita sebagai orang tua bukan hanya guru ya, bukan hanya orang tua yang bersangkutan, tapi juga sebagai kalangan orang tua di masyarakat, guru dan pemerintah itu
harusnya ada gerakan ini loh kudune diowahi. Sekarang kan belum ada seperti itu. Saya mengharapkan itu malah. Kalau ada yang dulu pernah saya ikuti di Gus Durian, wah bagus ini bisa membicarakan tentang bagaimana karakter anak sekarang yang perlu diowahi itu kudune mulainya kondi. Nah, itu yang saya rasakan sebagai seorang pengamat tingkah laku sosial itu sangat prihatin tentang anak-anak muda sekarang. Tapi yang lagi Bapak, misal kalau sebagai anak zaman sekarang, mewakili anak zaman sekarang, terkadang itu ada rasa tidak tertarik dengan wayang karena waktunya rentan pertampilannya terlalu lama, ataupun ya itu tadi yang dia sampaikan guyonan itu lebih lama daripada esensinya yang ditampilkan. Akhirnya kan kalau pribadi jarang ningali wayang, walaupun ningali di TikTok yang cuplikan-cuplikannya kados Kiseno yang sering menampilkan Bagong, kan gitu. Jadi anak-anak sekarang kadang disuguhkan dengan pertunjukan yang sangat lama itu sangat tidak tertarik. Ada misalkan jenengan tadi pernah menampilkan pertunjukan drama kolosal, Angling Darmo ataupun Mahabharata. Mungkin anak sekarang ya kalau nggak dikemas dengan kasus-kasus yang era sekarang ya nggak bakal tertarik. Memang setiap zaman, setiap generasi itu mempunyai era zaman sendiri. Itunya gitu. Kelemahan kita adalah tidak mempertemukan antara generasi tua dengan generasi muda. Linknya yang tidak ada. Seringkali nek wong tua butuh dewi, kata-kata gitu ya. Ini yuk sing butuh dewi. Nah, akibatnya pertemuan ini yang sebetulnya dibutuhkan. Sebetulnya kuncinya adalah komunikasi antara generasi tua dengan generasi muda. Kuncinya di situ. Lalu yang saya perhatikan karena saya seorang yang gemar membaca, referensi untuk anak-anak ini harusnya diperbanyak. Kados lagu anak sudah mulai hilang. Ya, aneh gitu. Jadi kalau misalnya supaya anak tertarik mengenai wayang, itu sekarang kalau Mas cari sekarang ini ya, itu saya ke Gang Puntuk misalnya, Pak, wonten buku sing gandengane kali wayang. Coba nanti nggak akan ketemu. Karena saya juga cari sebetulnya. Kalau dulu ada siapa ya? Saya atau siapa itu? Ada karakter dari tokoh-tokoh. Itu ada bukunya. Jadi kalau sekarang cari, waduh susah. Jangankan di Madiun, Mas. Di belakang Sriwedari di Solo itu juga susah. Sehingga kalau misalnya saya beserta teman ataupun dengan istri saya ke Solo, ke tempat itu mencari yang saya maksudkan, itu juga susah. Kadang-kadang tanya, "Jane golek apa to?" Tak terangno engko mare kesuwen, kan bener lantai. Tapi nek ora terane mesti berprasangka. Sehingga saya seringkali wis meneng wis timbang aku malah kisuh. Itu kan gitu. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya perlu diperbanyak sehingga itu bisa diperkenalkan kepada generasi muda. Berdasarkan apa yang saya lihat di film lewat TV itu ya, kemudian di WA, saya sangat gembira kalau ada orang-orang pionir yang membuka perpustakaan di desa-desa. Harapan saya masih ada. Oh, ini tidak akan punah selama anak-anak desa itu mendapatkan. Karena anak desa itu pengaruhnya belum begitu banyak. Kalau anak kota, wah, angel lagi. Karena anak kota sudah terkontaminasi budaya asing. Jadi kalau misalnya Mas mengatakan bahwa melihat wayang itu karena terlampau lama, mestinya bisa dikemas itu. Di dalam pementasan wayang kulit di New York itu bisa dikemas jadi hanya 2 jam. Itu bisa dikemas 2 jam loh Mas. Kalau yang di Jawa memang genepe pancen kuwi. Jadi memang jam sekian sampai jam 09.00 sampai jam 12. Itu memang kalau orang Jawa pertunjukan wayang kulit itu sebetulnya
ini adalah nasihat, tuntunan untuk hidup. Waktu ini namanya ini, waktu ini namanya ini, waktu ini namanya ini. Lah, setiap waktu itu mempunyai karakter sendiri, sehingga pemantasannya itu. Hanya satu yang sekarang dibesar-besarkan adalah yaitu guyonan itu. Memang orang Jawa kalau saya lihat berdasarkan wayang kulit yang saya amati, wong Jawa janean senengane guyon. Perang cakil gitu ya. Pada waktu perang cakil sudah ndadi, pacakile urung mati, Janaka sing urip, sing metu Bagong to Petro. Ndagel sik. Lho, iki piye to jane lah. Kudune nek ditutupne ndang bareng. Enggak, mesti ada selonan itu. Itu tidak hanya sekarang, Mas. Zamannya saya masih muda, saya pegel ndelok wayang itu ya gitu. Iki piye to iki? Oh, tiba-tiba dalang itu supaya menarik. Jadi supaya bisa itu dikemas sedemikian sehingga pertunjukan itu jadinya menarik. Jadi meskipun kalau saya mengamati ada waktu sekian itu supaya mereka tidak jemu. Nah, diberi seperti itu. Hanya sekarang pengaruh atau usaha untuk supaya tidak jemu ini yang makin diperbanyak. Hanya gitu. Sebetulnya bisa dikemas sebetulnya. Jadi yang pertama, yang kedua perlu diperkenalkan referensi tentang misalnya tentang wayang, tentang anti. Kalau Mas sekarang tanya tentang wayang, referensinya yang susah karena tidak banyak yang dicetak itu, tidak banyak yang diperkenalkan ke sekolah-sekolah. Saya sangat prihatin sebetulnya melihat seperti itu, karena kalau saya tanya di SD, saya tanya, Bu, di sini ada buku yang menerangkan tentang wayang. Oh, mboten nonton, Bang. Loh, anu Bendowi sapa? Kadang-kadang ditanya ndak bisa kan, Pak? Di perpustakaan itu tidak buku tentang referensi itu. Nah, kelemahan kita di sini. Dengan alasan mengejar ketertinggalan teknologi dan sebagainya, hal seperti itu tidak dicetak ulang. Tapi sebetulnya ini penting untuk pembentukan karakter dan pengetahuan yang mendorong untuk bisa berimajinasi. Dan ya, kalau dengan imajinasi yang tinggi itu menyebabkan menyerap pengetahuan itu lebih mudah. Hanya gitu. Di dalam riset, di dalam survei, seringkali saya juga coba baca. Anak yang diberi dongeng pada waktu sebelum tidur, itu ternyata matematikannya lebih bagus daripada anak yang pada waktu kecil tidak pernah diberi dongeng. Karena mereka tidak pernah diajak berkhayal. Iya. Jadi kalau misalnya menggambarkan segitiga sama kaki gitu, meskipun diomong, anak yang pernah berkhayal mesti tahu, oh lebih nyandak daripada yang tidak. Hanya gitu. Nah, kelemahan kita itu yaitu, jadi tidak didorong untuk apa ya? Untuk lebih bisa berkhayal, untuk bisa lebih berimajinasi dan sebagainya. Hanya kreativitas eksak yang sekarang lebih ditonjolkan. Gitu. Ya bagus, tapi untuk hubungannya dengan karakter kan beda. Kalau eksak itu salah dan benar. Tapi kalau imajinasi belum tentu. Ngelangkai wong kuwi salah apa bener. Nah, gak apa-apa, wong panjen dalane kuwi. Tapi ini secara susila gimana? Nah, itu annya beda. Jadi sebagai seorang apa ya, dikatakan tanda petik budayawan kecil, saya itu sangat prihatin untuk itu, Pak. Betul, sangat prihatin. Waduh, referensi sudah kurang, mendorong imajinasi juga kurang. Waduh, kayak piye, sangat prihatin itu. Hanya ini pengemasan yang perlu disesuaikan dengan zamannya. Hanya gitu. Oke, ini kan eranya mendekati pilkada, Pak. Tadi kalau mau siang lihat debat itu ada satu paslon, ya saya nggak sebut lah namanya lah. Yaitu ingin menggandeng seniman dan budayawan untuk kemajuan kota. Nah, menurut jenengan itu pripun? Seberapa penting sih seniman dan budayawan ataupun mungkin sejarawan juga untuk pembangunan kota ini, Pak?
apa ya, seniman dan budayawan itu kadang-kadang tidak apa ya, tidak sejalan. Kalau seniman itu lebih banyak diminta untuk menghibur, bisa ditonton, bisa dinikmati gitu. Tapi kalau budayawan lain, budayawan itu apa ya, jangkauannya jauh. Kalau saya begini, ini nanti berakibat apa untuk kelak? Jadi kalau misalnya apa ya, misalnya seorang seniman itu membuat patung, patungnya gini, patungnya misalnya patung orang telanjang. Sebagai seorang budayawan, ini bagus ini, tapi ini nanti berakibat apa terhadap orang-orang sekitar atau anak-anak muda? Itu beda, Mas. Jadi kalau seniman lebih banyak menampilkan tontonan, menampilkan hiburan, menampilkan yang bisa memuaskan daripada penguasa. Tapi kalau budayawan itu jauh ke depan itu. Itu harus bukan sewajarnya enggak, itu harus dilakukan oleh budayawan. Kalau budayawan tidak mempunyai pemikiran jauh ke depan, itu salah itu. Enggak bisa dikatakan sebagai budayawan itu. Karena budaya itu dari kata budi dan daya. Jadi budi itu ada hubungannya dengan rasa kehalusan, kemudian daya itu juga pemikiran. Kalau seniman itu hanya berdasarkan seninya saja, hanya gitu. Ini yang seringkali juga jadi kalau mau menggandeng seniman dan budayawan itu saya sangat setuju. Hanya yang jadi pemikiran itu era sekarang itu lebih banyak membutuhkan dana, membutuhkan apa ya, membutuhkan biaya. Nah biasanya kalau sudah sampai pada apa dana, nah itu jadi jadinya ruwet, nah gitu. Sebagai contoh misalnya dulu pernah ada saya pernah melihat peta ya dari Kota Madiun di Dinas Pendidikan. Di situ ada dicantumkan, itu ada dalangnya, di situ ada ledeknya begitu, yang menyanyi itu loh Pak. Ya, sinden. Nah sinden itu ada dalang, sinden, itu ada. Itu kalau yang seksi budaya dari Dinas Pendidikan itu kreatif, itu menyambangi, mendatangi, kemudian mengajak latihan, mengajak bisa membuat apa gitu. Kalau pejabat ini ganti, yang menggantikan belum tentu seperti itu. Padahal nyambangi itu hanya tanya, neng kene nek sinden piro, terus dalangnya kayak jek pora. Itu jadi yang kedua ini sangat disayangkan karena apa? Hanya menghitung. Nah, mestinya kalau seksi kebudayaan itu jauh ke depan sehingga bagaimana supaya potensi yang ada ini itu bisa digunakan untuk membangunkan suatu budaya dari suatu daerah seperti itu. Nah, yang seringkali yang kedua ini yang jadi. Yang pertama ini yang sulit dicari karena orang apa ya, mau ngeladeni, mau membuat hidup, mau mempertahankan dan sebagainya itu tidak semua orang mau terpanggil, tapi kadang-kadang tidak mau. Budayawan itu ada yang terpanggil, kamu kudu dadi budayawan. Nah, ini terpanggil sebetulnya, dan sebetulnya dia mampu. Tapi kalau dia tidak mau, tidak jalan. Ada yang mau, tetapi kemampuannya kurang. Nah ini yang seringkali terjadi budayawan seperti ini ya susah Pak. Gitu. Terus ada lagi yang wis ora gelem, wis ora duwe tekad, wisane mung maidu. Nah itu loh. Iki kleru iki. Oh gak ngono. Itu yang seringkali terjadi. Jadi kalau mau menggandeng seniman dan budayawan, silakan. Saya juga mendukung untuk itu. Tapi perlu diingat bahwa jangan hanya ngomong saja,
tetapi juga melakukan tindakan-tindakan. Seringkali hanya yang pernah saya alami, seringkali hanya dikumpulkan, kemudian dihitung, hanya itu tuh Pak, hanya gitu. Jadi hanya mengisi jumlahnya sekian, tapi aktivitasnya apa sampai sekarang. Saya sangat prihatin sebetulnya Madiun ini. Kalau ditanya sekarang, itu Madiun kuwi duwe lagu apa? Lagu gending Jawa sing ciptaane wong Madiun, bukan hanya karena menyuarakan tentang Madiun ya, tetapi ini loh ciri khasnya. Seperti misalnya contohnya seperti di daerah Banyuwangi. Itu kan beda dengan di daerah di sini. Bali itu ada itu iramanya gitu. Lah, Madiun gitu. Iki gak irama iki. Sampai sekarang saya melihat Madiun itu wah iki piye. Berarti Madiun mulai kehilangan identitas gitu. Iya. Kalau saya melihat sangat kehilangan itu. Enggak usah jauh-jauh dibandingkan dengan Ponorogo. Ponorogo itu ada irama dari reog gitu. Dung, itu ada itu. Tapi kalau ditanya, lah Madiun iki iramanya apa Pak Bro? Wah, aku dhewe ora ngerti aku. Aku terus tanya yo. Itu. Dongkrek itu kan di kabupaten ya. Itu karena mengusir bala, jadi bala yang nggak bagus, nggak baik itu tercipta seperti itu. Nah, dari Madiun ini loh harusnya kalau keluar itu para budayawan memikirkan ini punya identitas sendiri lah. Sekarang saja kalau ditanya latihannya gonggongan nenggoni dinas pendidikan kebudayaan ini seminggu ping piro. Coba ditanya aja. Nah, kalau memang ada lah mestinya itu dikembangkan gitu. Ya kadang kan latihan untuk memenuhi LPJ. Ya itu yang memprihatinkan kan itu. Ngeten Pak. Menurut jenengan dari jenengan sudah berpuluh tahun menggeluti budaya niku, nah apa sih yang mungkin jenengan rasa hampir punah atau bahkan punah budaya dulu dengan yang sekarang ini Pak, yang mungkin anak muda harusnya menggeluti lagi ataupun kalau tidak ya bisa direlasikan dengan anak muda sekarang itu apa nih Pak? Yang kelihatan kelihatan yang dekat itu dengan keseniannya yang kelihatan. Contoh saja, anak SMA atau SMK itu kalau keluar dari sekolahnya, coba ditanya, iso nembang Bapak Pucung? Belum tentu. Padahal dia berada di daerah Madiun, Jawa. Itu yang saya sangat prihatin. Jadi masih ada hal-hal yang bisa dibenahi secara sedikit-sedikit. Saya dulu pernah jadi wakasek kurikulum di SMP. Itu pernah saya hanya minta satu tembang untuk 1 semester saja. Jadi misalnya semester 1 saya minta Bapak Pucung. Semester 2 itu saya minta Mijil. Semester 3, seperti 3 itu berarti kelas 2 ya. Itu Durmo. Semester 4 itu Kinanti. Semester 5 enggak usah jauh-jauh. Dalam waktu 3 tahun itu hanya 5 saja. Saya ambil 5 semester. Ternyata gurunya yang enggak punya semangat. Padahal yang saya minta tembang-tembang itu tembang-tembang yang sangat mudah. Sangat mudah seperti Bapak Pucung, udah sebetulnya. Dan selanjutnya kan tidak panjang sebetulnya. Tapi ya itu enggak pernah terlaksana karena apa? Gurunya tidak punya semangat. Lah yang perlu dipompa itu semangat seperti itu. Nah, teknik-teknik untuk memompa seperti itu yang seringkali tidak disadari oleh atasan. Gimana supaya anak-anak itu tertarik untuk itu. Jadi misalnya saja, nek dinone semua paling murah setiap kelas itu harus bisa memperdengarkan misalnya tembang opo gitu. Saat sebelum pelajaran mulai. Itu nanti akan terdorong gitu. Kalau enggak gitu, yowes gak iso gitu. Anunya gitu.
Itu yang saya lihat aneh kan gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang perlu dibangkitkan memang perlu. Tapi ya itu harus ada gerakan bersama. Anehnya gitu. Dulu seringkali terjadi pada anak-anak yayasan yang bukan negeri itu menolak untuk muatan lokal yang isinya seperti yang saya katakan tadi. Ini loh kudune muatan lokal ini kudune ini. Tapi karena tidak ada tekanan, jadi tidak ada perintah dari atasan, ya sudah jalan dewi. Akhirnya tidak pernah terjadi. Nah, dikurangi lagi lomba-lomba yang sebetulnya itu perlu. Jadi gak sangel-angel anu nembang iki. Nah gitu. Setiap sekolah muncul 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu bisa. Enggak pernah. Saya sangat mengharapkan seperti itu. Tapi kalau melihat seperti ini, ya bisa dikatakan pesimis lah. Hanya yang perlu dibenahi bahwa anak-anak muda sekarang itu perlu dibangkitkan untuk supaya tahu ini loh yang perlu untuk kamu, untuk kelak kemudian hari, untuk karakter diri sendiri dan karakter daripada daerah ini. Aneh gitu. Itu sangat perlu sebetulnya. Oke. Untuk menutup obrolan kita pada malam hari ini, Pak, saya ingin tanya itu sosok pemimpin yang ideal menurut kacamata budayawan itu seperti apa, Pak? Ini kan juga mendekati pilkada mungkin juga jadi referensi buat teman-teman yang memilih apakah pemimpin yang peduli dengan budaya ini harus yang pastinya cocok untuk memimpin kota ini ataupun daerah ini. Setiap daerah itu mempunyai sifat dan karakter sendiri-sendiri. Itu perlu disadari. Jadi kalau misalnya secara nasional gitu ya, itu kan oke toh ini budayawan, ini negarawan, ini kelihatan. Tapi kalau untuk daerah itu biasanya satu daerah dengan yang lain itu beda. Ada yang sosok yang masa mudanya, masa kecilnya itu dibesarkan di lingkungan yang tidak begitu akrab dengan daerah di situ. Meskipun dia dari daerah di situ. Gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang sejak kecil itu tinggalnya di asrama. Itu sangat beda jauh dengan mereka yang hidup bersama dengan orang tua. Itu anunya begitu. Kalau saya sebagai seorang yang cocok untuk pemimpin yang tahu tentang budaya, itu mereka yang mau terjun ke lingkungannya. Seringkali orang yang mau terjun belum tentu, Mas, punya punya rasa seni, itu belum tentu. Bisanya hanya, oh ini api ini karena mampunya hanya sampai di situ. Nah gitu. Nah, jadi kalau misalnya Mas tanya mengenai sosok gimana yang tahu tentang bisa menarik sehingga menjadi sosok budayawan, ya tergantung kita itu berangkatnya dari mana. Seringkali kan gitu. Ada orang, wah ini bagus ini. Tapi belum tentu dia kalau dijadikan sosok idola, dia organisator pora. Angel. Biasanya seniman dan budayawan itu banyak yang nyeleneh. Ya, seperti Gus Dur itu kalau diwadai ning organisasi nih sing kabut. Karena apa? Dia mempunyai karakter sendiri yang beda dengan yang lain. Itu sosok yang demikian. Sebetulnya yang cocok itu kalau seorang pemimpin yang budaya dia seperti Gus Dur itu. Apa adanya, blak gitu, hanya gitu. Lalu yang kedua yang seringkali yang dibutuhkan di bangsa kita itu adalah sosok seperti Bung Hatta. Itu intelek. Ya, inteleknya memang kita butuh sosok yang intelek, itu memang butuh. Tapi di samping itu si Hatta itu juga seorang budayawan juga. Karena lewat tulisannya, tulisan-tulisan itu tidak sembarangan sembarangan bisa populer.
Itu memang kita butuh semacam itu. Hanya kalau yang saya lihat seperti kita sekarang ini cocoknya seperti Gus Dur itu bisa. Lalu kalau misalnya seorang nasionalis seperti Bung Karno itu juga termasuk itu, dia dan juga seniman, juga pelukis, juga kalau berpidato kan gitu, itu kita butuh itu. Nah, pembangkit kalau pidato itu cocoknya Bung Karno. Kalau yang lain-lainnya saya lihat sejak itu, sejak Bung Karno tidak ada itu, tidak ada yang seperti beliau. Itu dibutuhkan sebetulnya jadi kalau mau membangkitkan kebudayaan itu butuh seperti ini. Pemikirannya seperti Gus Dur, tapi cara di dalam berbicara seperti Bung Karno. Ya, seperti Bung Karno. Bung Karno itu bisa kalangan atas bisa menerima apa yang disuarakan, kalangan bawah juga bisa menerima. Hanya gitu. Hanya kadang-kadang panjangnya ini yang kadang-kadang bukan itu yang bisa saya berikan. Kalau di Madiun saya kok belum melihat seperti itu. Hanya kalau diharapkan tumbuh, nah itu saya juga mengharapkan seperti itu. Seperti Gus Dur itu. Memang ya sulit. Semoga di Madiun ini lahir sosok Bung Karno, sosok Bung Hatta, ataupun sosok seperti Gus Dur yang kemudian hari dapat memimpin kota ini, Pak. Iya. Terima kasih Pak Apung Purwanto atas kesediaannya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi cerita. Semoga dapat menginspirasi para pemirsa yang ada. Dan semoga jenengan setelah diberikan kesehatan, dapat berkarya, dapat memberikan wejangan bagi kami yang muda ini untuk kedepannya juga meneruskan perjuangan jenengan. Saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi saya juga mohon maaf, mungkin apa yang saya kemukakan dengan bahasa yang semampu saya, itu ada hal yang kurang berkenan. Memang gaduhe kemampuan saya sampai segitu. Hanya itu saja. Kalau ini memang untuk anak-anak muda ya pesan saya, jangan lupa terhadap kebudayaan sendiri, identitas sendiri, identitas bangsa sendiri. Jangan kehilangan identitas untuk kota Madiun ini. Meskipun surganya mendunia, tetap ada pasor dengan budaya kita sendiri. Terima kasih Pak Apung atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pojok radio edisi selanjutnya. Terima kasih.